Siapa yang membiarkan dia menangis seperti itu? Suara keras Rizky Mahendra bergema di lorong marmer rumah besar itu, tajam seperti mampu menghentikan waktu. Tangisan itu menembus kesunyian kediaman keluarga, dan kini suaranya juga. Alia Pramesti terhenti di tengah sapuannya di jendela lantai 2, kain mikrofibernya masih lembab di tangan. Dia baru bekerja di kediaman Mahendra selama 5 hari, ditugaskan untuk membersihkan sayap timur. Tak ada yang pernah menyebut lantai kelima. Faktanya, sebagian besar staf menghindarinya seolah tempat itu terkutuk. Tapi suara itu, tangisan melengking berulang yang kini terdengar lagi, tidak bisa diabaikan. Itu bukan tangisan lapar, bukan karena mengantuk atau rewel. Itu suara panik, suara yang seolah mencakar dari dalam diri. Nona, panggil kepala pelayan dari bawah. Jangan dekati sayap atas. Alia tidak menjawab. Dia menaiki anak tangga terakhir, jantung berdegup cepat. Di ujung lorong, di balik pintu yang sedikit terbuka, cahaya berkedip dari proyektor sensorik. Seorang anak laki-laki, mungkin 7 tahun, duduk meringkuk di atas karpet, menggoyang tubuhnya keras-keras, membenturkan dahinya ke rak buku berulang-ulang. Tak ada pengawasan, tak ada pelukan, hanya rasa sakit dan kebiasaan. Dia berhenti di ambang pintu. Semua dalam dirinya berkata untuk berbalik, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lama dan terkubur, membuatnya tetap di sana. Adiknya, Bagas Pramesti, dulu sering melakukan hal yang sama. Gerakan yang sama, suara yang sama. Dia masih mengingatnya jelas, di bawah meja makan, dengan tangan melingkari dada dan wajah penuh air mata yang tak dipahami siapapun. Alia melangkah perlahan masuk dan berlutut beberapa meter darinya. Sayang, bisiknya lembut, hampir tak terdengar di antara tangisan anak itu. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku hanya duduk di sini. Anak itu tidak merespons, tapi gerakannya sedikit melambat. Ia tetap menjaga tangan di depan, telapak menghadap ke atas. Perlahan, dia mengangkat satu tangan dan menggambar isyarat sederhana di dadanya. Aman. Gerakan yang sudah lama tak dia gunakan, gerakan yang dulu diajarkan Nenek Rahayu untuk menenangkan Bagas ketika kata-kata gagal. Anak itu melirik sekilas, hanya sekejap, lalu kembali bergoyang. Sebuah suara tajam memotong udara di belakangnya. Apa yang kau lakukan? Alia menoleh cepat. Rizky Mahendra berdiri di ambang pintu, sosok tinggi berjas rapi dengan amarah yang nyaris tak terkendali. Satu tangan menggenggam ponsel, tangan lainnya mencengkeram gagang pintu seolah bisa patah kapan saja. Maaf, Tuan, kata Alia refleks berdiri. Saya mendengar dia menangis. Dan siapa yang memberimu izin masuk ruangan ini? Tidak ada, saya pikir dia dalam bahaya. Menjauh dari anakku. Otot-ototnya menegang, tapi dia menuruti. Dengan hati-hati dia melangkah mundur saat Rizky menghampiri anak itu. Begitu dia mencoba mengangkatnya, anak itu menjerit lebih keras, menendang, mencakar, tangannya bergerak panik. Rizky berusaha menenangkannya, tapi terkejut oleh intensitasnya. Ada apa dengannya? Kenapa dia begitu? Gumamnya. Boleh saya coba? Ujar Alia lembut. Rizky tak menghentikannya. Dia berlutut, mengulurkan tangan, dan seketika anak itu merasakan kehadirannya. Tangisnya mereda. Anak itu berbalik dan terjatuh dalam pelukannya seolah telah menunggunya sejak lama. Tangan mungilnya mencengkeram lengan bajunya, wajahnya tenggelam di bahunya. Keheningan yang menyusul terasa mutlak. Jika momen ini menyentuh hatimu, berikan tanda suka untuk Alia. Dia tidak menyelamatkannya dengan kata-kata, tapi dengan empati yang tenang. Dan tuliskan di kolom komentar dari mana kamu menonton ini, mungkin ada orang di dekatmu yang merasakan kehangatan yang sama. Rizky menatap terkejut. Bagaimana kau melakukannya? Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan, kata Alia lembut. Saya hanya mendengarkan dan memberi tanda. Kau tahu bahasa isyarat? Sedikit. Adik saya, Bagas, autistik nonverbal. Ini dulu membantunya tenang. Rizky Mahendra menunduk sedikit, bahunya tegang seolah jas yang dikenakannya tiba-tiba terasa terlalu sempit. Ketegasan yang tadi memancar kini lenyap, berganti kebingungan yang sunyi. Siapa namamu? Tanyanya pelan. Alia. Alia Pramesti. Saya membersihkan sayap timur. Kau bukan terapis? Tidak, Tuan. Hanya petugas kebersihan.
Ia menatap Alia yang masih mengayun lembut anaknya, seolah itu hal paling alami di dunia. Bisakah kau tinggal sedikit lebih lama hari ini? Alia mengangguk, masih menenangkan bocah itu di pelukannya. Ya, Tuan, bisiknya. Rizky berbalik, melangkah perlahan keluar ruangan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah itu hening. Tak ada gema tangisan, tak ada langkah tergesa, tak ada pintu dibanting. Hanya seorang anak dan seorang perempuan asing yang kini tak lagi terasa asing, terbungkus dalam pengertian yang tenang. Dan meski Rizky tak mengucapkannya, sorot matanya berkata banyak. Sesuatu telah bergeser. Sesuatu baru saja dimulai. Matahari sudah condong ke barat ketika Alia menuruni tangga. Punggungnya sedikit nyeri setelah menggendong anak itu begitu lama. Ia mendengar Rizky memanggilnya, Aruna, sebelum bocah itu tertidur di pelukannya. Wajahnya menempel di bahu seolah tempat itu memang miliknya. Alia meletakkannya perlahan di atas bean bag di sudut kamar, menutupinya dengan selimut berat yang ia temukan terlipat di lemari. Bocah itu tak bergerak sedikit pun. Kini rumah besar itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap lampu kristal berkilau tapi dingin. Setiap ubin marmer di bawah kakinya berderap seolah mengingatkannya bahwa dia bukan bagian dari dunia ini. Dia hanyalah petugas kebersihan, pekerja sementara, dan baru saja melanggar batas besar. Ia berbalik menuju lorong staf, siap menerima pemecatan. Nona Pramesti. Suara dari belakangnya tegas dan jelas. Ia menoleh dan melihat Rizky Mahendra berdiri di ujung koridor, tangan terlipat di dada, wajahnya sulit dibaca. Kini ia tidak lagi memegang ponsel, melainkan sebuah buku catatan kecil, jenis yang biasanya digunakan untuk urusan resmi. Alia berdiri tegak. Ya, Tuan. Ke kantor saya, sekarang. Hatinya merosot sedikit. Ia mengangguk dan mengikuti Rizky menyusuri lorong panjang, melewati pintu ganda menuju ruangan yang selama ini hanya ia bersihkan dari luar. Ruangan itu rapi, modern, dan minim hiasan. Rak kayu gelap dipenuhi buku yang belum pernah disentuh. Dinding kaca besar menghadap taman pribadi. Di ujung ruangan berdiri meja besar dari kayu jati mengilap. Ia menunjuk kursi di depannya. Duduk. Alia menuruti, menautkan tangan di pangkuan. Rizky duduk di seberangnya, hening beberapa detik. Ia mengetukkan pena ke tepi buku catatan. Di kejauhan terdengar bunyi jam antik berdetak. Rasanya seperti ruang sidang, dan dia tak tahu apakah dia saksi atau terdakwa. Kau menanganinya seperti seseorang yang sudah melakukannya ratusan kali, katanya akhirnya. Saya belum pernah satu. Bukan dengan dia, hanya dengan seseorang yang mirip dengannya. Adikmu? Ya, Tuan. Bagas. Dia meninggal 4 tahun lalu. Umurnya 10. Mata Rizky terangkat, sejenak ada kilatan kemanusiaan di sana. Turut berduka. Terima kasih. Hening lagi. Lalu Rizky bersandar di kursinya. Tak ada terapis, tak ada spesialis, tak ada profesional yang bisa menenangkan Aruna seperti itu selama 2 tahun ini. Semua gagal. Dan kau hanya masuk dengan kain lap di tangan dan berhasil. Tenggorokan Alia mengencang. Saya tidak memperbaikinya, Tuan. Saya hanya melihatnya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Pena di tangannya berhenti. Kau melihatnya. Anak-anak seperti Aruna tidak perlu diperbaiki. Mereka perlu didengar. Kau tidak bisa memaksa mereka keluar dari diamnya. Kau hanya harus bersedia duduk bersama mereka di dalamnya. Rizky Mahendra menatap perlahan, matanya redup. Kau terdengar seperti seseorang yang seharusnya melakukan hal lebih besar daripada sekadar mengepel lantai. Saya hanya orang yang butuh pekerjaan, Tuan. Nenek Rahayu sakit dan butuh biaya pengobatan, pekerjaan ini bayarnya lebih baik daripada rumah makan tempat saya dulu bekerja. Rizky menunduk, menutup buku catatannya. Saya ingin memberimu tawaran. Alia Pramesti tertegun. Tuan? Saya butuh seseorang yang bisa terhubung dengan Aruna. Seseorang yang konsisten, bukan terapis dengan gelar tinggi dan kontrak 2 minggu. Seseorang yang sudah ia percaya. Saya bukan pengasuh anak. Saya tidak butuh pengasuh anak. Saya butuh kamu. Alia menggeleng pelan. Tuan, dengan segala hormat, saya akan lipat gandakan gajimu, potongnya cepat. Kau akan tinggal di sayap staf, kamar pribadi,
semua biaya ditanggung. Akhir pekan libur, asuransi kesehatan kalau kau belum punya, dan kau tak akan menyentuh pel lantai lagi. Jantung Alia berdegup kencang. Angka-angka menari di kepalanya. Uang sebanyak itu bisa berarti perawatan nyata untuk Nenek Rahayu. Tidak ada lagi obat yang terlewat, tidak ada lagi kupon makanan yang harus dihemat. Tapi dia juga tahu risikonya. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini tentang seorang anak dengan pola yang rapuh dan kepercayaan yang lebih rapuh lagi. Jika ia menerima lalu gagal, itu bukan hanya pengasuh lain yang pergi. Itu akan menjadi pengkhianatan. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Rizky mencondongkan tubuh ke depan, kedua sikunya di atas meja. Saya sudah mempekerjakan ahli perilaku lulusan Stanford, pengasuh dari agensi elit, bahkan konselor keluarga yang tarifnya $2.000 per jam. Tak satu pun bertahan lebih dari seminggu. Kau datang, tidak bicara apa-apa, dan anak saya menaruh kepalanya di bahumu. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya tahu itu langka. Alia menelan ludah. Itu bukan keajaiban, Tuan. Itu cuma kepedulian. Dan itu bahkan lebih langka, jawabnya lirih. Alia menunduk, menatap kuku yang catnya mulai terkelupas. Ia teringat kata-kata Nenek Rahayu. Nak, kalau Tuhan membuka pintu, jangan sibuk memperdebatkan gagangnya. Kapan saya mulai? Besok pagi. Malam ini saya siapkan kamarmu. Alia mengangguk. Baik, saya akan coba. Rizky berdiri dan mengulurkan tangan. Ia menyambutnya, genggamannya kecil tapi mantap. Saat meninggalkan kantor itu, pikirannya penuh dengan suara-suara, dia belum menyiapkan apapun untuk tinggal di rumah orang, bahkan belum memberitahu pemilik kontrakannya. Tapi di antara keributan itu, ada sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan, tujuan. Keesokan paginya, Alia datang membawa tas kecil di bahu dan kotak kardus di tangan. Bu Sri Widiani menyambutnya dan memandu menuju sayap staf di dekat taman belakang. Kamarnya sederhana tapi hangat, ranjang tunggal, kursi baca, dan meja kecil menghadap jendela. Tuan Mahendra menyuruh menata ulang kamar ini semalam, kata Bu Sri sambil menyerahkan kartu kunci. Katanya kau orang penting. Saya hanya pembantu, Bu. Mungkin, tapi dia tidak pernah kasih kamar khusus untuk pembantu. Alia tersenyum sopan dan segera membereskan barang-barangnya. Ia menggantung pakaian, lalu menaruh bingkai foto Nenek Rahayu di meja samping tempat tidur. Pukul 9.30 pagi, ia berdiri di depan kamar Aruna lagi. Kali ini bocah itu sudah bangun, duduk di karpet, menyusun balok warna jadi 2 tumpukan, biru dan merah. Pagi, Aruna, sapanya lembut. Bocah itu tidak menoleh, tapi sempat berhenti sejenak. Alia mendekat perlahan, duduk bersila beberapa meter darinya, diam, tidak mengancam. Setelah beberapa menit, Aruna mendorong 1 balok merah ke arahnya dengan jari kaki. Ia tersenyum. Terima kasih. Ia mengembalikan 1 balok biru. Permainan itu pun dimulai. Jam demi jam berlalu tanpa kata, hanya warna, irama, dan pengulangan. Sesekali, Alia mulai bersenandung lirih, nada lembut seperti lagu rohani masa kecil. Aruna tidak menolak, bahkan sedikit mendekat, seperti seseorang yang mencari kehangatan di dekat api kecil. Dari ambang pintu, Rizky berdiri diam memperhatikan. Ia belum siap mengatakannya dengan lantang, tapi cara Alia memandang anaknya membuatnya yakin. Keajaiban baru saja dimulai. Rizky Mahendra duduk diam. Dadanya terasa sesak dengan perasaan yang belum ia pahami sepenuhnya. Bukan kesedihan, bukan ketakutan, melainkan harapan. Di dekat jendela kamar anak itu, Alia Pramesti berdiri bersandar. Kedua lengannya terlipat longgar sambil menatap taman di bawah. Hari itu berjalan lebih tenang dari yang ia bayangkan. Tak ada teriakan, tak ada ledakan emosi, tak ada lari ketakutan. Aruna memang belum berbicara, masih tenggelam dalam keheningan, sibuk dengan puzzle kayu dan permainan warna yang disiapkan Alia, tapi hari ini dia membiarkannya duduk lebih dekat. Bahkan sempat menyentuh lengannya sebentar ketika Alia mengambil potongan segitiga biru di depannya. Sentuhan kecil itu menyalakan sesuatu dalam hatinya, harapan yang hati-hati, hampir suci. Dari belakang terdengar langkah lembut. Ia menoleh tepat saat Rizky memasuki kamar. Ia tidak mengenakan jas seperti biasa, hanya kemeja putih dengan lengan digulung dan celana abu-abu. Wajahnya tampak lebih lembut, tidak lagi sekeras pahatan batu. Bagaimana dia hari ini?
Tanyanya dengan suara yang jauh lebih tenang dibanding pertama kali mereka bertemu. Tenang, jawab Alia dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Tidak ada ledakan emosi, tidak menggigit atau memukul. Dia stabil. Rizky melangkah lebih dalam, pandangannya tertuju pada Aruna yang berbaring tengkurap, mendorong kereta mainan di jalurnya dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, gumamnya, tapi ini berhasil. Ini bukan trik, Tuan Mahendra, jawab Alia lembut. Ini waktu, kehadiran, dan membiarkan dia memimpin. Ia mengangguk pelan, seolah mencoba memahami bahasa yang belum pernah ia pelajari. Dulu dia suka kereta, katanya tiba-tiba. Sari sering membawanya ke museum kereta setiap 2 minggu. Alia menatapnya. Wajah Rizky kini mengarah ke jendela, matanya jauh. Sejak Sari meninggal, dia tidak pernah minta pergi lagi, lanjutnya pelan. Tidak sekalipun. Alia tidak berkata apa-apa, membiarkan keheningan berbicara. Kupikir kami baik-baik saja, lanjut Rizky. Setelah pemakaman, aku mempekerjakan terapis terbaik, mendaftarkannya di semua program khusus yang bisa menerimanya. Aku tak menahan apapun. Tapi semuanya malah memburuk, amukan, ketakutan terhadap orang asing, teriakan. Ia berbalik menatap Alia. Dan sekarang kau datang, dan dia lebih tenang dari yang pernah kulihat selama lebih dari setahun. Alia bergeser sedikit. Duka itu bukan sesuatu yang bisa diobati seperti flu, Tuan. Itu tidak berjalan lurus. Tidak untuk Anda, tidak juga untuk dia. Rizky terdiam lama. Lalu bertanya pelan, menurutmu dia masih ingat ibunya? Saya pikir dia merasakan kehilangan itu, jawab Alia setelah jeda. Meskipun dia belum bisa mengucapkannya. Rizky duduk di kursi dekat rak buku, siku di lutut, menatap anaknya dengan campuran rasa bersalah dan takjub. Saya menikah 10 tahun, katanya tiba-tiba. Kami bertemu di kampus. Saya orangnya kaku, dia seperti Jess, tertawa terlalu keras, menari tanpa alas kaki di balkon saat hujan, membuat sarapan tengah malam. Alia tersenyum hangat. Dia terdengar luar biasa. Dia memang begitu, ucapnya, suaranya retak sedikit. Aruna menatap ayahnya sejenak, mata mereka bertemu. Rizky mendekat perlahan, berjongkok di sampingnya. Hai, nak, katanya lembut. Bagaimana keretanya? Aruna tidak menjawab, tidak menolak, tapi juga tidak menjauh. Rizky menatap Alia. Kau pikir dia akan bicara lagi? Saya pikir dia sudah bicara, jawab Alia, matanya hangat. Anda hanya perlu belajar mendengar versi bahasa yang dia percayai. Rizky menatap anaknya sejenak lebih lama, lalu mengangguk dan berdiri. Malam itu, Alia kembali ke kamarnya di sayap staf. Ruangan itu sederhana tapi nyaman. Ia telah menata semua barangnya, 3 setel pakaian, 2 buku, sebuah jurnal lusuh, dan bingkai foto nenek Rahayu yang sedang tersenyum memeluk bayi di pelukannya. Alia Pramesti menatap foto lama Bagas Pramesti di dalam bingkai lusuh itu. Ia mengusap permukaannya dengan ibu jari. Kau pasti akan menyukainya, bisiknya. Dia berantakan, tapi dia berusaha. Ketukan lembut terdengar di pintu. Ia membuka dan menemukan Bu Sri Widiani berdiri di sana membawa nampan berisi piring tertutup dan serbet terlipat rapi. Tuan Mahendra bilang kau belum makan malam. Dia yang menyuruhku mengantarkan ini, ucap wanita tua itu dengan nada heran. Dia bersikeras kau harus makan yang layak. Alia berkedip. Saya, tidak sadar. Saya kehilangan waktu. Rupanya begitu juga anak itu. Hari ini dia tidak menjerit sama sekali. Keajaiban kecil, ya. Ia menerima nampan itu dengan senyum tulus. Terima kasih, Bu. Sebelum pergi, Bu Sri menatapnya sebentar. Jangan terlalu nyaman, katanya lembut tanpa nada jahat. Tuan Mahendra bisa berubah suasana hati seperti angin. Alia mengangguk. Saya tidak mengharapkan apapun. Ia menutup pintu dan duduk di meja, membuka tutup piring. Di dalamnya ada ikan bakar, ubi madu panggang, dan buncis rebus. Perutnya langsung berbunyi. Sambil makan, pikirannya berulang-ulang menampilkan bayangan Rizky duduk di lantai bersama Aruna. Singkat, tapi nyata dan rentan. Ia tak bisa berhenti bertanya, seperti apa pria yang mampu mengendalikan dunia, tapi lupa cara memeluk anaknya sendiri? Keesokan paginya,
Pukul 8.30, Alia masuk ke kamar Aruna. Anak itu sudah terbangun, duduk di dekat jendela, jarinya menggambar bentuk di kaca. Cahaya matahari menebar hangat di atas karpet. Pagi, Aruna, sapanya lembut, melangkah perlahan. Anak itu tidak menoleh, tapi juga tidak menegang. Ia duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat. Setelah beberapa menit hening, Alia mengeluarkan papan tulis kecil dan spidol. Aku ingin mencoba sesuatu, katanya pelan. Ia menggambar matahari, lalu awan, kemudian menyerahkan spidol itu. Aruna menatapnya lama, lalu mengambil perlahan dan menggambar hati yang miring. Senyum muncul di wajah Alia meski matanya berair. Dari lorong, Rizky berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Ia memperhatikan dari celah, tangannya menggantung di gagang, tapi tak jadi membuka. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergerak, pelan, menyakitkan, seperti engsel tua yang belajar berputar lagi. Ia berbalik sebelum mereka sadar, tapi pikirannya tertinggal di ruangan itu. Malamnya, Rizky duduk sendirian di ruang kerjanya dengan segelas whisky yang tak disentuh. Di meja tergeletak berkas lamaran kerja Alia Pramesti, hasil pemeriksaan latar belakang, dan surat rekomendasi tulisan tangan dari manajer rumah makan lamanya di Depok Beji. Ia membaca surat itu 2 kali. Dia bukan orang istimewa, tapi selalu datang lebih awal, pulang paling akhir, tak pernah mengeluh. Dia baik, dan dia tahu cara mendengarkan bahkan ketika orang lain tak tahu cara bicara. Rizky melipat kertas itu, bersandar di kursinya. Di luar, angin menggoyang pepohonan di pagar batu. Di dalam, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, keheningan terasa nyaman, bukan kosong. Di rumah yang dibangun dengan uang, dijaga aturan, dan dihantui kehilangan, akhirnya datang seseorang yang tak mencoba menambah retakan. Ia hanya duduk di sisinya. Dan bagi Aruna, mungkin juga bagi Rizky, itu sudah cukup untuk memulai kembali. Hampir 3 minggu sejak Alia menerima pekerjaan yang sebenarnya bukan miliknya, merawat anak yang tak bisa dijangkau siapapun, dan kini kehadirannya di kediaman Mahendra bukan lagi keanehan, tapi kebutuhan. Setiap pagi ia memasuki kamar Aruna dengan ritual yang sama, tanpa gerakan mendadak, tanpa ekspresi besar, hanya ritme tenang dari seseorang yang selalu datang. Dan sebagai gantinya, Aruna mulai memberi lebih banyak. Ia belum berbicara, tidak sekalipun. Tapi matanya kini selalu mencari Alia. Ia mengikuti gerakannya dengan kepercayaan diam. Ia menyerahkan benda-benda kecil, sebuah balok, kancing, potongan puzzle, seolah itu pesan yang belum bisa ia tulis. Pagi itu, Alia memperkenalkan rutinitas baru. Ia membawa alas lembut, tanah liat beraroma, dan kartu bergambar ekspresi emosi dalam gaya kartun. Yang ini senang, katanya sambil menunjukkan kartu pertama. Senang seperti saat musik bermain. Aruna mengambil kartu itu, menyentuhnya sebentar, lalu menatap wajah Alia Pramesti. Perlahan, ia menempelkan kartu itu ke dadanya. Ya, bisik Alia lembut, itu benar. Saat Rizky Mahendra pulang malam itu, rumah terasa berbeda lagi. Bukan hening seperti setahun terakhir, bukan kosong, tapi bergetar lembut dengan tanda-tanda kehidupan. Di dapur, Bu Sri Widiani memutar musik jazz lembut dari tablet. Jendela sedikit terbuka. Dari lantai atas terdengar tawa anak kecil, tidak keras, tapi jernih dan murni, cukup untuk membuat Rizky berhenti melangkah. Ia meletakkan kunci di meja lorong dan mengikuti suara itu. Di ruang keluarga, Alia berlutut di karpet dengan satu tangan memegang jerapah mainan, tangan satunya memakai boneka kaos kaki. Aruna duduk di depannya, bersila, memperhatikan dengan saksama saat jerapah dan boneka itu berpura-pura bertengkar memperebutkan secangkir teh hayalan. Ketika boneka kaos kaki terjatuh sambil mengeluarkan bunyi, aduh, lucu, bibir Aruna merekah membentuk senyum penuh. Tak ada suara, tapi seluruh wajahnya bersinar. Rizky tak ingat kapan terakhir melihat ekspresi itu. Alia menyadari kehadirannya di ambang pintu dan segera berdiri, menepuk celana untuk menghilangkan debu. Tuan Mahendra, saya tidak mendengar Anda masuk. Apakah tadi dia tertawa? Tanyanya pelan sambil mendekat. Alia mengangguk. Sedikit. Belum ada suara, tapi hampir. Rizky berjongkok di samping anaknya. Hai, nak, katanya lembut. Aruna tidak menolak, tidak juga menjauh. Ia sempat menyentuh baju ayahnya sebentar sebelum kembali menatap mainannya. Tenggorokan Rizky mengencang. Dia semakin percaya padamu, ujar Alia pelan.
Rizky mengangguk tanpa mengalihkan pandangan. Dulu dia sering bermain seperti ini dengan Sari. Dia punya suara boneka lucu, konyol sebenarnya, tapi Aruna menyukainya. Ia berdiri, menatap Alia. Terima kasih. Alia tersenyum tipis. Saya tidak melakukan apapun yang Anda tak bisa lakukan, Tuan. Itu justru bagian yang sulit saya percayai, ujarnya setengah bergurau, setengah menyerah. Malam itu, Alia berjalan ke taman kecil di belakang sayap. Staff. Musim semi sudah hampir berakhir dan bunga Kamboja baru mulai bermekaran. Ia membawa secangkir teh hangat, racikan khas Nenek Rahayu dari kayu manis dan bunga rosella kering. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon magnolia dan menghela napas panjang. Awalnya ia takut waktunya di rumah ini hanya sementara, bahwa satu kata salah bisa mengembalikannya ke pekerjaan mengepel lantai. Tapi Rizky tidak hanya mentolerirnya, ia mulai mencarinya. Awalnya hanya untuk membahas Aruna, lalu soal makanan, kemudian buku, dan akhir-akhir ini hanya sekadar berbicara. Ia tidak pernah membodohi diri dengan berpikir ia termasuk dalam dunia pria itu. Rizky kaya, berkuasa, berhati-hati, sedang ia hanyalah perempuan sederhana. Tapi ketika mereka berbicara, sungguh berbicara, ada sesuatu yang setara, sesuatu yang manusiawi. Gerbang taman berderit pelan. Ia menoleh. Rizky berdiri di bawah sinar bulan membawa 2 cangkir. Kupikir kau suka teh chamomile, katanya. Alia terkejut. Itu sangat perhatian. Aku pikir pilihannya hanya itu atau bourbon, dan kau tidak terlihat seperti orang yang minum bourbon sebelum tidur. Ia terkekeh kecil. Benar, minuman itu bisa membuatku langsung tumbang. Ia duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat. Kau sering kesini setiap malam? Ketika aku tidak bisa tidur. Sama, jawabnya. Mereka menyesap teh dalam diam beberapa saat. Aku ingin bertanya, ujar Rizky pelan, suaranya hati-hati. Adikmu, apa yang terjadi padanya? Alia menghela napas panjang. Dia mengalami kejang. Komplikasi dari infeksi. Dia meninggal di rumah sakit saat aku sedang mengisi formulir asuransi. Rizky menatapnya dalam diam. Turut berduka. Terima kasih. Dia satu-satunya orang yang benar-benar melihatku tanpa meminta balasan apapun. Rizky terdiam sejenak. Kedengarannya seperti Aruna. Ya, jawab Alia lembut. Benar sekali. Hening kembali menyelimuti taman. Rizky mengusap rambutnya pelan. Kau membuat semua ini terlihat mudah, padahal aku tahu tidak. Aku tahu aku orang yang sulit, rumah ini dingin, dan tantangan Aruna, terkadang terasa terlalu berat. Alia Pramesti menoleh. Anda tidak sulit, Tuan Mahendra. Anda hanya berduka dengan cara yang paling Anda tahu. Tatapan mereka bertemu. Panggil aku Rizky saja, katanya pelan. Alia ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, Rizky. Angin malam menggoyang ranting magnolia, cahaya dari lantai 2 tampak lembut di balik jendela. Dari atas, terdengar Aruna yang bergerak di tempat tidurnya. Aku ingin belajar, ucap Rizky tiba-tiba. Aku ingin tahu apa yang kau tahu tentang dia, tentang bagaimana menjangkaunya. Detak jantung Alia makin cepat. Anda sudah setengah jalan ke sana, katanya. Saya melihat cara Anda memperhatikannya, membaca isyaratnya, memahami kebutuhannya bahkan sebelum ia meminta. Itu bukan naluri, Tuan, itu kemauan. Dan dia akan mengajar Anda, kalau Anda cukup sabar untuk mendengarkan. Rizky menatapnya, dan sejenak udara di antara mereka berubah, hangat, jujur, dan rapuh. Aku ingin mencoba, katanya akhirnya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat bukan seorang direktur besar, bukan pria dengan kata-kata terukur dan sikap sempurna, melainkan seorang ayah, ragu, lelah, tapi akhirnya siap. Keesokan harinya, segalanya berubah. Alia memimpin sesi kecil di ruang keluarga, pelajaran bahasa isyarat sederhana, lagi, berhenti, tolong, cinta. Rizky ikut bergabung, canggung tapi bersungguh-sungguh. Aruna memperhatikan, lalu meniru. Pada satu titik, Rizky memberi tanda lagi, dan Aruna menjawab dengan gerakan yang setengah benar. Mata Rizky berkaca-kaca, tapi ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan meraih tangan anaknya. Malam itu, Alia menulis di jurnalnya di dekat jendela,
dia sedang kembali kepada anaknya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penolong, tapi sebagai ayah yang sedang belajar bahasa baru. Bahasa yang dibangun dari keheningan, kepercayaan, dan tangan yang sabar. Ketika ia menutup buku, terdengar ketukan di pintu. Rizky berdiri di luar membawa sebuah buku. Aku menemukan ini di barang-barang Sari, katanya. Tentang cara mendampingi anak dengan gangguan sensori. Kupikir kita bisa membacanya bersama. Alia menerimanya perlahan. Saya akan senang sekali. Sebelum pergi, ia menambahkan lembut, terima kasih karena kau bertahan. Malam itu, Alia duduk di ranjangnya, buku di pangkuan, kenangan tentang Bagas Pramesti hangat di dada. Ia sadar, ia tidak sekadar bertahan. Ia sedang membangun sesuatu, perlahan dan tenang, seperti tawa Aruna, seperti kepercayaan yang tumbuh di antara tangan-tangan yang tak disangka akan bersatu. Cahaya awal musim panas menembus jendela kamar Aruna, memantul ke lantai kayu. Alia duduk bersila di hadapannya, lembut mengajaknya menekan cetakan hewan ke pasir kinetik. Itu bagian dari rutinitas pagi mereka, waktu sensori sebelum sarapan, cara menenangkan hari dengan konsistensi. Aruna tak berbicara, tapi kini semakin sering menatap, memberi isyarat kecil, bahkan tersenyum ragu. Saat Alia bernyanyi lirih, ia bergoyang. Saat Alia tertawa, ia memiringkan kepala menatap lebih lama. Suatu kali, ketika Alia meraih cetakan yang ia suka, Aruna menyentuh pergelangan tangannya dan mendorongnya pelan. Terima kasih, bisik Alia. Ia tak menjawab, tapi jarinya menyentuh telapak tangannya pelan. Kini Rizky mulai rutin bergabung 3 kali seminggu. Ia tak lagi berdiri di sudut dengan tangan terlipat, melainkan berlutut di samping anaknya, meniru gerakan Alia, belajar tanda demi tanda dengan konsentrasi penuh. Sapi, tanda Alia pagi itu sambil membentuk tanduk dengan jarinya. Aruna tak meniru, tapi menunjuk ke figur sapi kecil di atas matras dan menekannya ke pasir dengan hati-hati. Rizky tertawa kecil, tulus. Dia mulai paham, katanya. Alia tersenyum. Begitu juga Anda. Siang itu, Rizky mengajaknya berjalan di taman setelah makan siang. Aruna tertidur di ruang matahari, selimut menutupi setengah tubuhnya, boneka beruang di pelukannya. Alia sempat ragu, apakah ini masih urusan pekerjaan, tapi akhirnya mengikuti langkahnya keluar, di bawah langit yang perlahan beranjak senja. Mereka berjalan perlahan melewati pagar tanaman rapi menuju gazebo tua. Langkah mereka seirama, tanpa terburu. Rizky Mahendra melepas jasnya, melonggarkan kerah kemejanya, untuk pertama kalinya Alia Pramesti melihatnya tanpa lapisan baju perang itu. Terapis Aruna menelepon pagi ini, katanya pelan. Aku belum sempat memberitahumu karena ingin melihat dulu bagaimana harinya berjalan. Alia menoleh. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia bilang perkembangan Aruna masih tertinggal, tapi ada kemajuan besar dalam perilakunya. Dia mulai percaya lagi, ucap Alia lembut. Itu lebih dari sekadar terapi. Itu tentang rasa aman. Rizky mengangguk, kedua tangannya masuk ke saku. Dia juga bertanya, apa yang berubah di rumah ini? Aku bilang, itu karena kau. Alia tertawa kecil, menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Saya hanya bagian kecil dari semuanya. Ia berhenti berjalan, menatapnya. Kau bagian yang paling berarti. Tatapan mereka bertemu. Dunia seakan mengecil, angin berhenti berhembus, suara burung menghilang. Wajah Rizky tak lagi tegas dan tertutup seperti biasanya, melainkan tenang, mentah, jujur. Sebelum Sari meninggal, ucapnya parau, dia bilang aku selalu 2 langkah di belakang. Aku tak pernah melihat apa yang ada di depan mata sampai semuanya terlambat. Alia hanya mendengarkan. Dia yang mengurus segalanya, formulir sekolah, terapi, tantrum. Aku hanya menulis cek. Ia menelan ludah, suaranya pecah. Saat dia sakit, aku panik. Aku mencoba mengendalikan segalanya, seolah keteraturan bisa menyelamatkannya. Seolah jadwal bisa menggantikan kehadirannya. Duka membuat kita berpegang pada hal-hal yang tak bergerak, ujar Alia lembut. Karena yang bergerak bisa saja hilang. Rizky menatapnya tajam, lalu perlahan mengangguk. Kau bicara seperti seseorang yang pernah kehilangan. Seseorang yang kehilangan seseorang, koreksinya lirih. Kita semua membawa gema itu. Mereka melanjutkan langkah dalam diam. Bayangan sore memanjang di taman.
Alia menyentuh bunga Kamboja yang baru mekar. Bunga ini dulu tumbuh di beranda rumah Nenek Rahayu, gumamnya. Nenek bilang mereka bunga keras kepala, bermekaran hanya saat mereka mau, bukan saat orang lain menunggu. Kedengarannya mirip denganmu, kata Rizky. Ia tersenyum tipis. Mungkin benar. Sore itu, ketika matahari tenggelam dan Aruna tidur siang di sofa, Alia berada di ruang kerja. Rizky memintanya melihat catatan terapi lama yang ia temukan di lemari, rekaman dan video dari sesi awal Aruna. Sari merekam semuanya, katanya sambil menyerahkan flash disk. Dia selalu bilang, suatu hari kita akan lupa bagian sulitnya dan merindukan detailnya. Jadi simpan detailnya. Alia duduk di meja, membuka folder di layar. Video pertama menampilkan Aruna kecil, mungkin usia 4 tahun, duduk di meja rendah bersama terapis. Suara Sari terdengar dari belakang kamera, lembut menuntun Rizky cara memberi isyarat makan. Tidur, ibu. Alia menatap tanpa bersuara saat video berlanjut. Di salah satu klip, Aruna kecil mengulurkan tangan ke arah ayahnya dan memberi tanda cinta dengan canggung. Tawa Sari menyusul, itu ayahmu, nak. Hebat sekali. Alia menoleh, melihat Rizky berdiri di ambang pintu. Ia tak masuk, hanya menatap. Wajahnya pucat. Aku lupa ada video itu, katanya pelan. Aku tidak pernah menontonnya lagi sejak sebelum pemakaman. Dia luar biasa dengan Aruna, ucap Alia. Dia segalanya, balasnya lirih, suaranya retak. Dan aku menghapusnya. Alia berdiri, melangkah pelan mendekatinya. Tidak, kau tidak menghapusnya. Kau bertahan hidup. Kau pecah dalam diam. Rizky menatapnya, mata dalam. Apakah itu yang kulakukan? Ya. Tapi sekarang kau sedang sembuh. Tatapannya sulit dibaca. Dan kau? Apakah kau juga sedang sembuh? Alia Pramesti terdiam sejenak. Saya rasa begitu. Kadang lebih mudah, kadang tidak. Mereka berdiri di sana, hanya ditemani dengung lembut komputer dan gema tawa Sari yang samar dari rekaman. Perlahan, Rizky Mahendra meraih tangan Alia. Ia tidak menarik diri. Malam itu, sesuatu berubah, bukan lewat kata, bukan pengakuan, tapi lewat kehadiran. Di kamar, Alia berbaring tak bisa tidur. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena sadar, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, tak terucap tapi nyata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa seperti tamu di kisah orang lain. Ia merasa mungkin, akhirnya, dirinya adalah bagian dari kisah itu. Di lantai atas, Aruna bergerak dalam tidurnya, menggumam pelan, suara lembut, tinggi, hampir seperti kata. Alia tidak mendengarnya, tapi rumah itu mendengar. Rumah itu kini mendengarkan, begitu pula dirinya. Pagi berikutnya dimulai dengan aroma kayu manis yang memenuhi dapur. Alia berdiri tanpa alas kaki di atas ubin, membalik roti panggang Prancis di atas wajan. Ceceran tepung di celemeknya, senyum tipis di bibirnya, dan gumaman lagu lawas Sam Cooke yang mengalun di antara denting spatula. Sebuah kebahagiaan sederhana, hangat, tenang, sesuatu yang sudah lama hilang darinya. Rizky masuk diam-diam, baru selesai mandi, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu tanpa dasi. Ia berhenti di ambang pintu, memperhatikannya bekerja. Tak kusangka sarapan bisa terdengar begitu indah, katanya pelan. Alia menoleh sedikit. Maksudnya wangi? Tidak, jawabnya sambil bersandar di kusen. Maksudku memang terdengar indah. Keheningan kecil yang lembut mengisi ruang. Alia menaruh 2 potong roti ke piring dan mematikan kompor. Aruna masih tidur. Aku ingin memberinya kejutan. Dia suka pinggirannya agak garing. Rizky berjalan masuk, mulai menata garpu dan serbet. Kau selalu ingat hal-hal kecil. Alia tersenyum samar. Detail adalah tempat hati tinggal. Ia berhenti sesaat, merenungkan kata-kata itu, lalu melanjutkan menyiapkan meja. Aku tak pernah sadar betapa kosongnya rumah ini sampai kau mulai mengisinya. Sebelum Alia menjawab, monitor bayi di meja berdesis pelan. Suara rengekan kecil, lalu bunyi langkah lembut di karpet. Alia refleks melepas celemek. Biar aku, tapi tangan Rizky menyentuh pergelangannya. Biar aku saja. Sebuah perubahan halus, tapi Alia mengerti.
Ini saatnya dia. Ia menatap ketika Rizky berjalan naik tangga, pria yang dulu selalu menggenggam dunia dengan satu tangan dan menyiapkan langkah keluar dengan yang lain, kini benar-benar hadir. Ketika ia kembali, Aruna berada di pelukannya, menggenggam boneka beruang kecil sambil menguap menatap cahaya pagi. Rizky mendudukannya di kursi tinggi lalu duduk di samping. "Selamat pagi, Nak," sapa Alia sambil meletakkan piring di depannya. "Favoritmu?" Aruna tak menjawab, hanya mengambil sepotong roti dengan jemarinya dan mulai mengunyah perlahan. Alia memperhatikan cara Rizky membantu anaknya menuangkan sirup dengan hati-hati. Tak ada tergesa-gesa, tak ada tekanan, hanya kehangatan. Siang itu, rumah menyambut tamu, Dr. Lydia Chen, psikolog perkembangan yang telah mendampingi Aruna sejak usia 2 tahun. Perempuan mungil dengan kacamata perak dan tatapan tajam itu melangkah ke foyer dengan senyum tenang. "Masih tercium aroma sunyi mahal di sini," ujarnya sambil bercanda. Rizky tertawa kecil. Itu mulai berubah. Alia menyambutnya dengan segelas air dan mengantarnya ke ruang matahari, tempat sinar pagi menembus kaca besar dan kehidupan baru perlahan berakar. Ruang tempat Aruna Mahendra sedang menyusun balok kayu di dekat jendela tampak hangat oleh sinar pagi. Rizky Mahendra berdiri di ambang pintu, kedua tangannya mengepal pelan. Dokter Dewi Rahayu memperhatikan bocah itu dengan diam, lalu berbisik kepada Alia Pramesti. "Dia fokus dan tenang," jawab Rizky sambil melangkah masuk. "Apakah kau melihat kemajuan?" Dokter Dewi mengangguk perlahan. "Bukan hanya perilaku, tapi juga keterikatan. Dia mulai terhubung." Rizky menatap Alia, dan Dokter Dewi menangkap arah pandang itu. "Katakan, Nona Pramesti, apa yang kau lakukan berbeda dari yang lain?" Alia ragu sejenak. "Aku memperlakukannya seperti dia sudah utuh, bukan rusak." Dokter Dewi menatapnya dalam. "Itu langka." "Seharusnya tidak," jawab Alia lembut. Seusai sesi, Dokter Dewi menarik Rizky ke samping. "Kau tidak sekadar mempekerjakan seseorang," katanya. "Kau telah mengundang sesuatu yang sakral ke dalam rumah ini. Jangan lupakan itu." Rizky tak langsung menjawab, ia menatap Alia di kejauhan, yang tengah berlutut di samping Aruna, mengajarinya tanda bahagia dengan tangan. Anak itu menirukannya dengan canggung tapi tepat. Sore harinya, Alia berjalan ke taman sendirian, butuh udara. Bunga Kamboja bermekaran lebih lebat kini, kelopak merah muda dan putih memenuhi udara dengan aroma manis. Ia duduk di bangku batu dan menghela napas panjang. Ia tahu dirinya mulai terikat, terlalu dalam, terlalu berisiko. Awalnya ini hanya pekerjaan sementara, sebuah jeda antara tanggung jawab. Tapi di antara keheningan, di sentuhan Aruna dan tatapan Rizky yang kian berubah, semuanya terasa seperti rumah. Ia merogoh tas dan mengeluarkan foto lama, ibunya dan adik perempuannya di ayunan beranda, ibunya tertawa lepas, adiknya sedang membentuk bahasa isyarat di udara. Alia menelusuri wajah mereka dengan ibu jarinya. "Aku masih membawa kalian," bisiknya. Di belakang, terdengar langkah kaki. "Semoga aku tidak mengganggu," suara Rizky lembut. Alia cepat menyelipkan foto itu kembali. Hanya sedang berpikir. Ia duduk di sebelahnya, tak terlalu dekat. "Sudah lama ingin kutanyakan sesuatu. Kenapa kau menerima pekerjaan ini?" Alia menatapnya tenang. "Karena aku ingin mengingat siapa diriku. Dan kupikir, mungkin aku bisa membantu seseorang mengingat hal yang sama." Rizky mengangguk. "Kau telah membantu lebih dari yang kau sadari." Hening sejenak. "Dan kau?" tanya Alia. "Kenapa sebenarnya kau mempekerjakanku?" Ia ragu sejenak. "Keputusasaan. Aku lelah, kehabisan cara. Tapi lalu aku melihat bagaimana Aruna memandangmu. Tidak takut, tidak menutup diri, hanya tenang." Mereka diam lagi. "Aku berutang permintaan maaf," ucap Rizky akhirnya. "Saat kau pertama datang, aku meremehkanmu. Aku mengira bahwa aku hanya pembantu," potong Alia tanpa nada marah. Ia menunduk, malu. "Ya?" Alia menatapnya. "Orang sering begitu. Tapi kau bukan itu," katanya pelan. "Tidak," bisiknya. "Aku seseorang yang melihat mereka yang tak pernah dilihat orang lain." Ia mengangguk perlahan. "Kau melihat dia, dan sekarang aku melihatmu." Udara di antara mereka berubah,
lembut tapi berbahaya. Saat senja turun dan bayangan memanjang di koridor, Alia melewati pintu ruang kerja yang terbuka. Di dalam, Rizky duduk di depan piano tua yang pernah ia bersihkan beberapa minggu lalu. Ia memetik beberapa nada ragu, lalu melanjutkan melodi sederhana namun indah. Alia berdiri di ambang pintu, mendengarkan. Saat ia selesai, Alia melangkah masuk. Aku tak tahu kau bisa bermain. Dulu, katanya. Sari memintaku berjanji untuk mengajarkan Aruna suatu hari nanti. Tepatilah janji itu, ujar Alia. Musik berbicara bahkan ketika kita tak bisa. Ia menatapnya. Maukah kau duduk di sini? Alia duduk di sampingnya. Ia mulai bermain lagi, lebih pelan kali ini. Alia bersenandung, lalu tanpa sadar mulai menandakan lirik sebuah lagu Nina Bobo dengan tangan. Nina Bobo untuk Aruna. Gerakannya lembut, wajahnya bersinar dengan kasih. Rizky berhenti bermain dan hanya menatap. Kau luar biasa, katanya lirih, tangan Alia Pramesti masih menggantung di udara, gerakannya belum selesai. Aku hanya hadir, katanya pelan. Kebanyakan orang tidak. Rizky Mahendra mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh pergelangan tangannya. Sebuah pertanyaan tanpa kata. Alia tidak menyingkir. Itu adalah jawabannya. Di lantai atas, Aruna Mahendra bergerak dalam tidurnya, lalu untuk pertama kalinya bersuara, bukan tangisan, tapi sebuah kata. Ayah. Suara itu menggema menuruni tangga seperti lonceng pagi. Rizky membeku, Alia menahan napas, dan rumah yang lama terbungkus duka seketika hidup kembali. Kata itu bergema di udara, rapuh tapi nyata. Ayah. Tidak keras, tidak sempurna, tapi nyata, hidup. Rizky melompat berdiri, hampir menjatuhkan bangku piano. Alia sudah bergerak lebih cepat, instingnya mendahului pikirannya, dan mereka berdua berlari menaiki tangga. Dunia mendadak menjadi tajam dan jernih oleh satu kata itu. Aruna duduk tegak di tempat tidur, tangannya mencengkeram selimut, matanya lebar, bukan takut, hanya bingung, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Tapi ketika melihat Rizky di ambang pintu, ada kilatan pengakuan di wajahnya, harapan lembut yang rapuh. Rizky berlutut di samping tempat tidur. Ucapkan lagi, bisiknya gemetar. Sekali lagi saja. Aruna memandang Alia yang berdiri di belakang ayahnya, lalu kembali menatap Rizky. Tak ada kata keluar, hanya tangan kecil yang terulur menyentuh dada ayahnya. Itu sudah cukup. Rizky memeluk anaknya erat, seolah jika dilepaskan, dunia akan runtuh. Kau berhasil, bisiknya berulang-ulang, dahinya menempel lembut di rambut anaknya. Kau berhasil, nak. Alia berdiri diam di ambang pintu, kedua tangannya menempel di dada. Ia tidak masuk, tidak bicara. Momen itu milik mereka, tapi matanya yang basah memantulkan cahaya hangat, kebahagiaan diam dari seseorang yang telah memberi sebagian hatinya dan kini menyaksikan keajaiban tumbuh. Pagi berikutnya, rumah terasa berbeda. Cahaya menembus jendela dengan cara yang belum pernah disadari sebelumnya. Keheningan terasa hangat, bukan kosong. Bahkan para staf bergerak lebih lambat, lebih tenang, seolah mereka semua tahu ada sesuatu yang berubah. Tak seorang pun bisa menjelaskan. Rizky membatalkan semua rapatnya hari itu. Asistennya tidak bertanya. Hari keluarga, katanya. Tidak bisa diganggu. Ia menghabiskan pagi bersama Aruna, membaca buku bergambar di ruang matahari, membangun menara dari balok plastik, dan yang paling berharga, mendengar tawa kecil saat ia membuat wajah lucu. Bukan suara keras, tapi cukup untuk membuat air matanya hampir jatuh. Alia tetap di dekat mereka, tidak mencampuri, hanya hadir. Ia membawa camilan, mengelap jari lengket, memberi dorongan lembut, dan setiap kali Aruna menatapnya, bocah itu tersenyum kecil, singkat tapi nyata. Sekitar tengah hari, Dr. Dewi Rahayu datang tanpa pemberitahuan, tapi tidak juga tak diundang. Rizky sudah mengirim pesan tadi malam, 3 kata, semua huruf besar, dia bilang ayah. Dokter itu melangkah ke foyer seperti detektif yang memasuki tempat kejadian bahagia. Kau tidak bercanda, katanya setelah 5 menit mengamati Aruna bermain. Matanya lebih jernih. Dia mulai menyatu. Rizky mengangguk. Alia ada di sana saat itu terjadi. Dokter Dewi menoleh. Aku tidak terkejut. Mereka melangkah ke ruang makan,
membiarkan Aruna dan Alia bermain tanpa gangguan. Kau tahu, ini mengubah segalanya, kata Dokter Dewi. Aku tahu, jawab Rizky. Kau perlu memikirkan perawatan jangka panjang, menyesuaikan rutinitas, mungkin memperkenalkan terapi lagi. Kemajuannya bisa meningkat cepat sekarang. Aku ingin kau yang memimpinnya, kata Rizky. Tapi hanya jika Alia tetap terlibat. Dokter Dewi menaikkan alis. Dia bukan terapis, Rizky. Dia sesuatu yang lebih baik, jawabnya mantap. Dia seseorang yang dipercaya anakku. Dokter Dewi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Itu argumen yang adil. Setelah makan siang, Alia Pramesti pamit untuk beristirahat sejenak. Ia berjalan ke taman lagi, tempatnya merenung, dan duduk di antara bunga kamboja yang bermekaran. Angin musim kemarau berembus lembut, mengelus kepangan rambutnya. Ia menengadah, membiarkan hangat matahari menyentuh kulitnya. Seharusnya ia bahagia. Aruna Mahendra telah berbicara, Rizky Mahendra perlahan berubah. Namun ada getar halus di dadanya, sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Ia sedang menumbuhkan akar di tempat yang dulu ia janji tak akan menetap. Alia. Ia menoleh. Rizky berdiri beberapa langkah darinya, tangan di saku, senyum ragu di bibir. Aku tidak bermaksud mengganggu, katanya. Kau tidak, jawab Alia. Ia duduk di sebelahnya di bangku batu. Aku berpikir, kita seharusnya merayakannya. Makan malam kecil saja, hanya kita bertiga. Mata Alia melunak. Kedengarannya menyenangkan. Ia mengangguk. Dan besok, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Sesuatu yang pribadi. Apa itu? Tidak jauh, hanya sesuatu tentang Sari yang sudah lama tidak kubagi dengan siapapun. Nama mendiang istrinya membuat udara hening sejenak. Alia menyentuh lengannya lembut. Kau tak perlu, aku ingin, katanya cepat. Kau sudah memberi begitu banyak untuk rumah ini. Aku ingin kau tahu dari mana semuanya dimulai. Malam itu, makan malam sederhana tapi penuh makna. Ikan bakar, asparagus, dan ubi goreng madu. Alia yang memasak, Rizky menata meja, dan Aruna memilih serbet untuk masing-masing. Biru untuk Alia, merah untuk dirinya, dan kuning untuk ayahnya. Itu pertama kalinya Alia melihat bocah itu membuat pilihan yang melibatkan dirinya. Seusai makan, mereka duduk di depan perapian. Rizky menuangkan segelas anggur untuk mereka, setengah porsi untuk Alia seperti biasanya. Aku dulu sering duduk di sini bersama Sari, katanya lirih. Tepat di tempat ini. Saat baru membeli rumah, kami bahkan belum mampu mengisi furnitur. Tapi kami punya perapian ini dan pemutar piringan bekas. Dia biasa menyanyi untuk Aruna setiap malam, bahkan saat anak itu tak menanggapi. Saat keheningan terasa tak berujung, dia tak pernah menyerah. Tenggorokan Alia mengencang. Kau mengingatkanku padanya, ucap Rizky tiba-tiba. Bukan karena kalian mirip, tapi karena kau mencintai dengan kedalaman yang sama keras kepala. Alia terkejut. Rizky, aku tidak mengatakan itu dengan enteng. Api berderak pelan. Aku tidak tahu kemana semua ini akan menuju, lanjutnya. Tapi aku tahu apa yang kurasakan saat kau ada di dekatku. Dan aku tahu bagaimana Aruna berubah karenamu. Alia menunduk, jantungnya berdebar. Kau juga merasakannya? Tanyanya. Alia menatap matanya. Ya, tapi aku takut. Aku juga. Mereka terdiam. Keheningan yang tak perlu diisi. Malam itu, Alia berbaring di tempat tidur kecilnya di sayap belakang rumah, menatap langit-langit. Ketukan lembut terdengar di pintu. Ia berdiri, jantungnya bergetar, dan membuka. Rizky berdiri di sana, tanpa jas, tanpa perisai, hanya dirinya. Aku tak bisa tidur, katanya. Aku juga. Ia tidak masuk, tidak menyentuh, hanya menatapnya seperti seseorang yang berarti. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Karena telah membantuku menemukan dia, dan diriku sendiri. Alia tersenyum lembut. Selamat malam, Rizky. Selamat malam, Alia. Ia berbalik dan pergi. Alia menutup pintu, bersandar, dan mengembuskan napas panjang. Itu belum cinta, tapi sesuatu yang nyata. Dan disitulah segalanya benar-benar dimulai.
Pagi berikutnya, matahari menembus tirai tipis kamarnya, memantulkan cahaya keemasan di lantai kayu. Ia berbaring sedikit lebih lama dari biasanya. Hatinya tenang, pikirannya masih bergema oleh suara Rizky malam sebelumnya. Itu bukan pengakuan, belum, tapi undangan menuju sesuatu yang dalam, yang masih mereka pelajari untuk diberi nama. Saat Alia Pramesti berjalan menuju dapur, rumah sudah mulai hidup. Aruna Mahendra duduk di kursi tinggi di meja dapur, menyeruput jus jeruk dari gelas plastik sementara Rizky Mahendra berdiri di depan kompor, berusaha membuat telur orak-arik. Alia berhenti di ambang pintu, memperhatikan keduanya, ayah dan anak berdampingan, seperti foto keluarga yang seharusnya sudah lama ada. Rizky yang pertama kali menyadarinya. "Selamat pagi," katanya dengan senyum hangat, mengenakan kaos biru tua dan jeans, bukan kemeja rapi seperti biasanya. Aruna menoleh, melihat Alia, dan matanya langsung berbinar. Ia tak berkata apa-apa, tapi mengulurkan tangan kecilnya ke arah Alia. Itu pertama kalinya ia yang memulai kontak. Alia melangkah mendekat dan menggenggam tangannya lembut. "Selamat pagi, sayang," bisiknya. Rizky memperhatikan, sudut bibirnya terangkat dalam kekaguman tenang. "Aku berpikir, mungkin kita bisa mengajak Aruna ke taman hari ini," katanya. "Ada satu tidak jauh dari sini, Taman Menteng. Aku sudah lama tak membawanya keluar, tapi kurasa sudah saatnya." Alia berkedip kaget. "Itu langkah besar." "Aku tahu, tapi aku ingin mencoba." Perjalanan kecil itu tak direncanakan dengan sempurna, dan disitulah keindahannya. Alia menyiapkan tas kecil berisi camilan dan tisu basah. Rizky membawa selimut dan stroller lipat, sementara Aruna mengenakan topi bisbol yang enggan ia lepaskan. Perjalanan dengan mobil berlangsung tenang, lagu jazz lembut mengalun pelan, dan kota Jakarta Selatan perlahan menampakkan kehidupan pagi di balik jendela. Taman Menteng ramai dengan tawa anak-anak, pasangan berjalan dengan anjing, dan para lansia membaca koran di bangku taman. Mereka menemukan tempat di bawah pohon besar dan membentangkan selimut. Rizky duduk bersama Aruna, menunjuk bebek-bebek di kolam sementara Alia membuka wadah berisi potongan apel dan biskuit keju. Aruna tidak banyak bicara, tapi matanya mengikuti semuanya. Ia memperhatikan sekelompok anak laki-laki bermain lempar tangkap bola, pandangannya bertahan lebih lama dari biasanya. "Kau ingin mencoba, nak?" tanya Rizky lembut, mengangguk ke arah permainan. Aruna melihat ke Alia dengan raut ragu. Ia tersenyum. "Kita lihat dulu, ya. Mungkin lain kali." Bocah itu tampak puas, bersandar di sisi Alia sambil mengunyah biskuitnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari seberang lapangan. "Pak Mahendra, apa itu Anda?" Rizky menoleh. Seorang wanita awal 40-an mendekat, mengenakan pakaian lari dan kacamata hitam. "Cynthia Maheswari," katanya sambil mengulurkan tangan. "Kita bertemu di acara kamar dagang tahun lalu." Rizky berdiri sopan tapi waspada. "Ah, tentu. Senang bertemu lagi." Cynthia melirik ke Alia, lalu ke Aruna. "Ini pasti putramu. Senang melihat dia baik-baik saja." Alia merasakan perubahan kecil dalam nada suaranya, halus tapi jelas. Tatapan cepat, sedikit terkejut dengan kehadirannya di sisi mereka. Senyumnya menegang. "Pengasuh baru, ya?" Tulang punggung Rizky menegak. "Ini Alia Pramesti. Dia bagian dari keluarga kami." Cynthia tertegun sejenak. "Oh, begitu. Baguslah." Ia menatap Aruna sekali lagi, lalu kembali ke Rizky. "Aku tidak mau mengganggu, hanya ingin menyapa. Kita harus bertemu lagi kapan-kapan. Aku kirim pesan, ya." Ia kemudian berlari menjauh. Alia pura-pura fokus pada camilan Aruna, tapi bisa merasakan panas merayap di lehernya. Rizky duduk lagi di sampingnya, diam beberapa saat. "Maaf soal tadi," ucapnya pelan. "Tak perlu." "Tidak, sungguh," katanya lagi. "Kau pantas dipandang lebih dari sekadar orang yang bekerja untukku." Alia menatap matanya. "Aku tak butuh pengakuan dari orang asing, Rizky. Aku tahu siapa diriku." Ekspresinya melunak. "Andai semua orang memiliki kejelasan sepertimu." Mereka menghabiskan 1 jam lagi di taman, membiarkan Aruna menjelajahi rumput, mendengarkan kicau burung, dan mengumpulkan batu kecil seolah harta karun. Saat waktunya pulang, bocah itu tidak menangis.
Ia hanya menggenggam tangan ayahnya erat, dan bagi Rizky, itu sudah lebih dari cukup. Aruna Mahendra menggenggam tangan Alia Pramesti dan berjalan di sisinya sampai ke mobil. Sore itu, ketika senja mulai menutupi kediaman Mahendra, Rizky Mahendra berdiri di depan jendela ruang kerjanya, segelas whisky tak tersentuh di tangan. Alia mengetuk lembut pintu. Masuklah. Ia melangkah masuk, berhenti di ambang. Aruna sudah tidur. Terima kasih. Ia memberi isyarat agar Alia duduk. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Ia membuka laci dan mengeluarkan album foto lusuh. Alia mendekat, duduk di sofa kulit di sampingnya. Album itu berbau kertas tua dan sedikit aroma lavender. Ini ide Sari, katanya sambil membuka halaman pertama. Dia memulainya saat kami tahu dia hamil. Setiap bulan foto baru, setiap momen penting. Setelah dia meninggal, aku berhenti menambahnya. Foto-foto itu indah, senyum Sari yang bersinar, bayi Aruna dibungkus selimut, cetakan jejak kaki mungil dalam tinta. Semakin mereka membalik halaman, warna-warna itu seolah memudar. Bukan di foto, tapi di hati. Ini yang terakhir, ucap Rizky pelan, menunjuk foto Sari memeluk Aruna di bawah pohon Kamboja. Wajahnya tetap bersinar meski selang infus terpasang di lengannya. 2 minggu sebelum dia pergi. Alia mengusap lembut plastik pelindungnya. Dia sangat mencintainya. Ya, bisiknya. Dan aku gagal padanya. Aku menutup diri, tenggelam dalam pekerjaan, rapat, berpura-pura seolah duka itu tidak menggerogotiku. Kau sedang bertahan, ujar Alia tenang. Rizky menatapnya. Kau yang membantuku hidup. Keheningan yang muncul bukan canggung, melainkan sakral. Aku sudah berpikir, katanya setelah beberapa saat. Aku ingin mempekerjakanmu secara resmi, bukan sebagai pembantu atau pengasuh, tapi sebagai pendamping perkembangan Aruna. Kita akan buat pelatihan, rencana, semuanya resmi. Alia tertegun. Itu terlalu murah hati. Bukan kemurahan hati, jawabnya. Kebutuhan. Kau telah melakukan lebih banyak dari siapapun selama 2 tahun ini. Alia mengangguk pelan. Aku terima, dengan satu syarat. Sebutkan. Kita lakukan ini bersama, sebagai tim. Tanpa jarak, tanpa gelar. Ia menatapnya lurus. Setuju. Mereka duduk di sana, album terbuka di antara mereka. 2 jiwa yang terikat oleh kehilangan dan sesuatu yang mulai tumbuh di atasnya. Sebelum Alia pergi, Rizky memanggilnya. Alia. Ia berbalik. Rizky berdiri, mendekat perlahan, lalu tanpa tergesa memeluknya. Pelukan itu bukan romantis, belum, tapi lebih dalam, pengakuan diam yang berkata, aku melihatmu. Dalam keheningan aman itu, Alia akhirnya percaya bahwa ia benar-benar layak berada di sana. Keesokan paginya dimulai dengan ketukan keras di pintu. Bukan ketukan lembut rutinitas rumah, melainkan dentingan tajam yang memicu ketegangan dan kenangan buruk. Alia sedang di dapur menyiapkan bubur gandum kesukaan Aruna saat mendengarnya. Rizky muncul beberapa detik kemudian, dahinya mengerut bahkan sebelum ia mencapai pintu. Di luar berdiri seorang pria mengenakan setelan abu-abu dengan papan klip di tangan. Ia tidak sendirian, 2 orang lainnya berdiri di belakang, satu berpakaian kasual formal, satu lagi mengenakan blazer rapi dan alat komunikasi di telinga. Di papan klip itu tertulis logo Dinas Perlindungan Anak Keluarga, DPAK. Pak Mahendra, tanya pria itu dengan nada sopan tapi tegas. Ya, ada urusan apa? Saya Farhan Hidayat. Kami menerima laporan dugaan kelalaian terhadap anak Anda, Aruna Mahendra. Kami datang untuk melakukan penilaian. Untuk sesaat, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah angin menyapu pepohonan. Alia sudah berdiri di lorong, menggendong Aruna di pinggulnya. Ia bisa merasakan detak jantung kecil anak itu melalui blusnya. Rizky melangkah keluar, menutup separuh pintu di belakangnya. Ini tidak masuk akal. Siapa yang membuat laporan ini? Maaf, kami tidak diizinkan mengungkapkan sumber laporan selama evaluasi awal. Bolehkah kami masuk? Tidak, jawab Rizky Mahendra. Suaranya tenang, tapi Alia Pramesti bisa merasakan badai di baliknya. Sampai aku berbicara dengan pengacaraku. Anda berhak menghubungi kuasa hukum, kata Farhan Hidayat dengan nada profesional. Namun, jika Anda menolak pemeriksaan, kami akan menaikkan ke tingkat selanjutnya,
mungkin dengan surat perintah pengadilan. Alia melangkah maju, masih menggendong Aruna Mahendra yang kini memeluknya erat. Dia aman, katanya tegas. Aku bersamanya setiap hari. Tidak ada penelantaran. Farhan menatapnya. Dan Anda siapa? Alia Pramesti. Aku sudah bekerja di sini selama beberapa bulan. Aku pengasuh penuh waktunya. Seorang petugas lain mencatat sesuatu di buku kecil. Rizky menghela napas panjang. Beri aku 5 menit. Ia kembali ke dalam, melakukan 2 panggilan. Pertama ke pengacaranya, lalu ke kepala firma keamanan pribadi PT Garuda Secure. Ketika ia kembali, pintu dibuka lebar. Silakan masuk, tapi setiap langkah kalian diawasi, dan jangan menyentuh apapun tanpa izin. Mereka masuk, mata menyapu ruang. Depan seolah sedang menyelidiki TKP. Alia memeluk Aruna erat, berbisik lembut dengan irama yang hanya anak itu pahami. Rizky berdiri dekat, tubuhnya tegang tapi terkendali. Petugas melakukan pemeriksaan dengan efisien. Dapur, kamar anak, taman belakang. Seorang dari mereka meminta berbicara dengan Aruna sendirian. Alia menolak halus. Dia tidak berbicara dengan orang asing. Dia autistik. Aku penghiburnya, suaranya. Kau bisa bertanya dan aku akan menerjemahkan dengan bahasa isyarat. Dicatat, ujar Farhan sambil menulis. Mereka tak menemukan apapun. Tentu saja tidak ada yang bisa ditemukan. Tapi sebelum pergi, Farhan menoleh kembali. Kunjungan ini hanya prosedur. Tapi di luar catatan, Pak Mahendra, jarang sekali kami melihat anak dirawat sebaik ini. Siapapun yang mengirim laporan tampaknya punya motif lain. Rizky menutup pintu, rahangnya mengeras. Alia berdiri di dekatnya, masih menggendong Aruna yang tertidur karena ketegangan. Seseorang mencoba menjatuhkan kita, bisiknya. Rizky mengangguk. Dan aku rasa aku tahu siapa. Ia tak perlu menyebut nama. Sore harinya, Rizky mengadakan pertemuan di ruang kantornya. Hanya ada 3 orang, Alia, pengacaranya Tasya Putri, dan penasihat keamanan Bima Setiawan, pria berambut perak dengan pengalaman puluhan tahun di layanan perlindungan nasional. Ini bukan kebetulan, kata Rizky membuka pembicaraan. Kami mendapat tekanan diam-diam soal akuisisi teknologi yang akan datang. Sekarang, ini. Ia menatap keduanya tajam. Aku ingin pemeriksaan latar belakang menyeluruh pada semua yang punya akses ke kalender internal keluarga. Tasya mengangkat wajahnya dari catatan. Kau pikir ini kebocoran internal? Aku pikir ini pribadi, jawabnya sambil melirik ke arah Alia, dan terarah. Bima menepuk meja. Aku akan mulai penyisiran. Ponsel, laptop, jejak digital. Kalau ada yang berusaha memanfaatkan lembaga sosial untuk menyerang, kami akan temukan pelakunya. Setelah rapat usai, Alia masih tetap duduk. Rizky menatapnya. Kau tak perlu terlibat lebih jauh. Aku harus, jawabnya tegas. Ini bukan hanya urusanmu lagi. Ini tentang Aruna, dan aku tidak akan pergi. Matanya memantulkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kau selalu bicara seperti seseorang yang pernah kehilangan sesuatu penting. Alia menghela napas. Aku memang pernah. Tapi Aruna bukan salah satunya. Rizky tak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. Malam itu setelah makan malam, Alia duduk di ayunan teras bersama Aruna di pangkuannya. Bintang-bintang mulai bermunculan, satu persatu, seperti kebenaran lama yang akhirnya menampakkan diri. Rizky bergabung, membawa 2 cangkir teh melati hangat. Boleh aku duduk? Tanyanya lembut. Alia bergeser sedikit, memberi ruang di sisinya. Ia duduk dekat, tapi tak mengganggu. Aku dulu mengira keheningan itu kutukan, kata Rizky Mahendra pelan. Bahwa diam berarti ada yang rusak. Tapi sekarang aku mulai paham, ada banyak jenis keheningan. Alia Pramesti menatapnya. Ada keheningan karena duka, lanjutnya. Ada keheningan karena malu, dan ada yang terasa aman, seperti sekarang. Alia menggenggam cangkir tehnya hati-hati. Keheningan yang aman itu langka. Ia mengangguk, menyesap tehnya perlahan. Kau memberikannya pada Aruna, dan juga padaku. Mereka duduk lama tanpa bicara, malam semakin pekat mengelilingi mereka. Lalu Rizky bertanya, pernah terpikir apa artinya kalau Aruna bisa bicara?
Bukan dengan tangannya, tapi dengan kata-kata. Alia memandang ke halaman gelap. Kadang, tapi aku lebih sering berpikir tentang apa yang sudah dia katakan dengan caranya sendiri. Saat dia menggenggam tanganku, atau bersandar tanpa diminta, itu juga berbicara. Hanya dalam bahasa lain. Suara Rizky melembut. Kau mengajariku mendengar bahasa itu. Dan seperti bisikan dari angin malam, suara kecil memecah kesunyian, ragu tapi nyata. Ma, Alia membeku. Rizky menunduk. Aruna yang setengah tertidur tampak bergerak, bibir mungilnya membentuk suku kata lagi. Mama. Bukan hayalan. Bukan mimpi. Mata Rizky melebar. Tangan Alia bergetar. Napasnya tertahan di dada. Aruna, apa yang kau katakan? Anak itu membuka mata perlahan, kelopak matanya bergetar, lalu tertutup kembali. Rizky menatap Alia. Kau dengar itu? Ya, bisiknya, suaranya bergetar. Aku dengar. Itu adalah kata pertama yang diucapkan Aruna dalam hampir 2 tahun. Rizky tidak berkata apa-apa selama 1 menit penuh. Lalu ia meraih tangan Alia, tanpa ragu, tanpa kepura-puraan. Kita akan melindunginya, katanya mantap. Siapapun yang mencoba menyakiti kita, mereka tak akan punya kesempatan lagi. Alia mengangguk, air matanya jatuh akhirnya. Lampu teras berpendar lembut di atas mereka, menyoroti 3 sosok di ayunan tua itu, 1 langkah lebih dekat pada kesembuhan, 1 kata lebih dekat pada masa depan yang tak pernah mereka bayangkan. Keesokan paginya tidak membawa ketenangan. Rumah itu tetap sunyi, tapi di bawah keheningannya tersimpan ketegangan, seolah sesuatu tak terlihat telah bergeser. Rizky bangun lebih pagi dari biasanya dan menuju ruang gym, melepaskan pukulan ke samsak dengan intensitas yang lahir bukan dari latihan fisik, melainkan dari sesuatu yang belum terselesaikan. Alia terbangun oleh suara samar pukulan-pukulan itu, bergema lembut di sepanjang koridor. Ia keluar dari tempat tidur dan lebih dulu memeriksa Aruna. Anak itu masih terlelap di bawah selimut, napasnya lembut dan teratur, 1 tangan memeluk boneka beruang yang diperbaikinya minggu lalu. Keajaiban malam itu masih bergetar di dadanya. Suara itu, kata itu, Mama. Tidak keras, tapi nyata. Di bawah, Alia menyiapkan kopi, aromanya memenuhi dapur seperti sentuhan kecil dari keseharian yang kembali. Saat Rizky kembali, tubuhnya basah oleh keringat dan diam, ia menyerahkan secangkir kopi tanpa kata. Rizky menerimanya, jari mereka bersentuhan sejenak. Ia berhenti, terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Terima kasih, katanya pelan. Aku tidak banyak tidur. Aku tahu, jawab Alia lembut. Ia menatap ke cangkir, lalu bertanya, apakah dia sudah bicara lagi pagi ini? Ia menggeleng. Tapi itu bukan mimpi. Aku tahu apa yang kudengar. Dan kau juga. Ya, ujarnya tenang, menghembus napas panjang. Tapi itu juga berarti orang yang mencoba menjatuhkan kita tahu seberapa dekat kemajuan Aruna, dan mungkin mereka akan mencoba lagi. Tatapan Alia mengeras. Biar saja. Rizky menatapnya, setengah terkejut, setengah kagum. Kau lebih berani dari kebanyakan orang yang kukenal. Aku bukan berani, jawabnya. Aku melindungi. Itu beda. Mereka duduk berhadapan, ketenangan yang rapuh menggantung di antara mereka, seperti badai yang menunggu waktu. Beberapa menit kemudian, Bima Setiawan tiba, membawa map di bawah lengannya dengan wajah yang menunjukkan sesuatu serius sedang menanti. Bima Setiawan masuk ke ruang kerja Rizky Mahendra tanpa basa-basi. Saya menemukan sesuatu, katanya serius. Saya melakukan pemeriksaan silang pada semua komunikasi yang keluar dari properti ini selama 60 hari terakhir. Ada kecocokan. Rizky langsung duduk tegak. Alia Pramesti tetap berdiri, tangan terlipat erat di dadanya. Seseorang mengakses jadwal Anda melalui saluran samping, mantan asisten yang masih memiliki akses terbatas ke basis data. Dahi Rizky berkerut. Mira Lestari, gumamnya. Benar, jawab Bima. Dia diberhentikan 6 bulan lalu, tapi akses awannya tidak dicabut. Dan coba tebak sekarang dia bekerja di mana? Rahang Alia menegang. LAR Teknologi Nusantara, ucapnya lirih. Bima mengangguk. Bukan hanya bekerja, dia bertunangan dengan CEO mereka. Rizky menghantam meja dengan tinjunya.
Jadi ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini pribadi. Mereka tahu bagaimana menyerang lewat Aruna. Tepat, kata Bima. Laporan dari dinas sosial hanyalah langkah pertama. Tapi masih ada lagi. Mereka juga mengajukan gugatan diam-diam, menuduh akuisisi Anda atas salah satu anak perusahaan mereka dilakukan dengan paksaan. Itu konyol, bentak Rizky. Mereka main kotor, kata Alia, matanya menyipit. Dan mereka menggunakan Aruna untuk menjatuhkanmu. Bukan hanya aku, jawab Rizky. Kita. Bima mencondongkan tubuh. Masih ada satu langkah, Pak. Ajukan gugatan balik. Buka semuanya ke publik. Tapi ada risikonya, mereka akan mengorek segalanya, termasuk tentang Alia. Ia menatapnya tenang. Aku tidak punya apapun untuk disembunyikan. Rizky berdiri. Dan kalaupun ada, itu tidak penting. Dia bagian dari keluarga ini sekarang. Aku tidak akan biarkan mereka menodai namanya. Nafas Alia tercekat, belum pernah ia mendengar kata-kata itu darinya. Setidaknya tidak seperti ini. Matanya mencari kejujuran di wajahnya, dan ia menemukannya di sana. Pasti, tulus, tanpa ragu. Aku akan membuat panggilan itu, kata Rizky akhirnya. Kita bawa ini ke pengadilan, terang-terangan. Sore harinya, berita mulai muncul di berbagai saluran media. Mahendra Dynamics Group mengajukan gugatan balik terhadap Lark Teknologi Nusantara, menuduh pencemaran nama baik, trauma emosional, dan penyalahgunaan lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi. Alia menonton berita itu dari kamar tamu, Aruna tertidur di sampingnya. Ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan dari teman-teman lama, sebagian mendukung, sebagian bingung, sebagian lain bernada sinis. Satu pesan membuatnya membeku. Dari nomor pribadi, aku tahu siapa kamu. Dia juga akan tahu. Kau tidak pantas ada di sana. Tangannya gemetar saat membaca. 20 menit kemudian, Rizky menemukannya. Ekspresinya sudah cukup menjelaskan. Ia tak bertanya, hanya mengambil ponselnya dan membaca pesan itu. Rahangnya menegang. Ini harus dihentikan, katanya tegas. Mereka tidak menyerangmu, Rizky. Mereka menyerangku, karena satu-satunya cara menyakitimu adalah melalui aku. Hening menggantung di antara mereka. Lalu Rizky berkata, ikut aku. Ia membimbingnya ke ruang keluarga. Api menyala lembut di perapian, dan musik jazz pelan mengisi ruangan. Aruna terbangun di sofa, mengucek mata. Rizky berlutut di sampingnya dan mulai berisyarat perlahan dengan bahasa isyarat Indonesia. Alia menatap, terkejut. Gerakannya kaku tapi tulus. Aman. Ayah. Sayang. Alia. Wajah Aruna langsung berbinar dengan senyum kecil. Rizky menatap Alia. Aku diam-diam belajar, karena kalau aku ingin jadi ayah yang dia butuhkan, aku tidak bisa menunggu orang lain mengajariku. Alia terdiam, tenggorokannya tercekat, lalu berkata pelan, kau sudah menjadi ayah itu. Malam itu, tim Bima memasang sistem pengawasan di sekitar kediaman Mahendra. Drone, sensor gerak, dan penjagaan berlapis. Sistem keamanan di kediaman Mahendra kini diawasi penuh, sensor gerak, alarm perimeter, patroli bergilir. Tak seorang pun bisa mendekat tanpa terdeteksi lagi. Tapi badai sebenarnya tidak datang dari luar, melainkan dari berita, desas-desus, dan komentar anonim di dunia maya. Alia Pramesti menjadi sasaran diam yang menyerap petir, dipuji sebagian, dihina sebagian lain. Rumor beredar bahwa ia pemburu harta, bahwa ia menjerat Rizky Mahendra demi kekuasaan, bahwa ia memanipulasi anak kecil yang rentan. Rizky berusaha melindunginya, mengeluarkan pernyataan resmi, berdiri di sisinya di setiap konferensi pers, namun beberapa bayangan tak bisa diusir hanya dengan kata-kata. Suatu malam, setelah sebuah artikel kejam menyebutnya, pembantu yang ingin menjadi ratu, Alia duduk sendirian di teras belakang, berselimutkan kain tebal. Rizky datang tanpa suara, membawa secangkir teh melati hangat. Dulu aku pikir semua masalah bisa kuselesaikan dengan uang, katanya pelan. Ternyata hal-hal terpenting tidak bisa dibeli. Mereka harus diperjuangkan. Alia menyesap tehnya, matanya memerah. Kau pikir ini akan berhenti suatu hari nanti? Ia menatapnya. Mungkin tidak, tapi kita akan semakin kuat, bersama. Suaranya pecah. Kau pernah menyesal membawaku ke dalam semua ini?
Ia tak menjawab dengan kata-kata, hanya meraih tangannya, meletakkannya di dada sendiri. Tidak, katanya mantap. Karena kau membuatku menemukan kembali hatiku. Air mata Alia jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan. Malam itu, dalam kesunyian rumah yang berada di tepi skandal, mereka bertiga, Rizky, Alia, dan Aruna, tidur di bawah satu atap, dengan sesuatu yang akhirnya terasa nyata. Keluarga, rapuh namun tulus. Pengadilan pagi itu lebih dingin dari yang dibayangkan, kontras dengan panas emosi yang berdenyut di bawah kulit Alia. Ia duduk tenang di samping Rizky di meja pembelaan, tangannya terlipat erat, napasnya datar tapi pendek. Sekelilingnya ramai, kamera berklik, wartawan berbisik, kursi penonton penuh. Ini bukan sekadar sidang, ini tontonan. Hakim Surya Wibawa, wanita berusia 60-an berambut perak yang disanggul rapi, memasuki ruang sidang dan mengetuk palu dengan wibawa yang menenangkan sekaligus tegas. Sidang atas perkara Mahendra Dynamics Group melawan Lark Teknologi Nusantara dimulai, suaranya bergema tegas. Tatapan Alia beralih ke sisi lawan. Mira Lestari duduk di barisan depan dengan senyum puas, cincin pertunangannya berkilat seperti piala. Di sampingnya, Aditya Pramana, CEO Lark, memancarkan aura dingin pria yang menganggap segalanya bisa dinegosiasikan. Mereka nyaris tak menatap Alia, seolah kehadirannya tak penting. Tapi kali ini, ia tidak datang untuk diabaikan. Rizky mencondongkan tubuh, berbisik, mereka menunggu kau gentar. Jangan beri mereka kepuasan itu. Ia mengangguk kecil. Tangannya gemetar, tapi hatinya tidak. Sidang dimulai, bahasa hukum memenuhi udara, tentang akses data, kebocoran jadwal, dan penyalahgunaan lembaga sosial sebagai senjata. Bima Setiawan naik ke mimbar saksi, menjelaskan temuannya dengan ketelitian dingin, jejak digital, akses awan yang belum dicabut, dan hubungan langsung antara Mira dan Lark Teknologi Nusantara. Ruangan menyimak, tapi ketegangan memuncak ketika nama Alia disebut. Dan apa peran Nona Alia Pramesti dalam keputusan korporat ini? Tanya pengacara lawan dengan nada merendahkan. Bima menjawab tenang, tidak ada. Dia staf rumah tangga. Satu-satunya kepeduliannya adalah keselamatan anak. Lalu mengapa? Desak sang pengacara, dia terus mencampuri urusan yang jauh melampaui kapasitas profesionalnya? Sebelum Bima sempat menjawab, Hakim Surya Wibawa mengangkat tangan. Nona Pramesti, apakah Anda siap memberikan kesaksian hari ini? Alia membeku. Rizky menatapnya pelan. Keputusan di tanganmu. Alia Pramesti berdiri perlahan, kakinya mantap meski jantungnya berdebar keras. Ya, Yang Mulia. Saya siap. Ruang sidang berubah hening. Semua mata tertuju padanya. Saat ia melangkah menuju kursi saksi, Mira Lestari menyeringai, tapi Alia menatapnya balik tanpa gentar. Di bawah sumpah, ia menceritakan semuanya. Tentang Aruna Mahendra, tentang keheningan panjang di antara mereka, tentang bahasa isyarat yang ia pelajari, tentang malam ketika laporan palsu dari dinas sosial membuat rumah itu didobrak orang asing, dan tentang ketakutan di mata anak itu. Apakah Tuan Rizky Mahendra menyuruh Anda bertindak di luar tugas Anda? Tanya pengacara dari Lark Teknologi Nusantara dengan nada tajam. Tidak, jawab Alia tenang. Tapi saya memilih melindungi anak itu. Dan saya akan melakukannya lagi. Dan mengapa seorang pembantu rumah tangga mencampuri urusan serumit itu? Sindirnya. Nada penghinaan itu menggantung di udara. Suara Alia tidak bergetar. Karena anak kecil itu bukan hanya ketakutan. Ia dilupakan. Dan saya tahu seperti apa rasanya. Ruang sidang membisu. Bahkan senyum Mira memudar. Alia melanjutkan. Saya tumbuh dalam sistem yang tidak peduli ketika saya lapar, atau ketika adik saya tidak bisa mendengar dan tak seorang pun berusaha belajar berbicara dengannya. Saya berjanji pada diri sendiri, jika suatu hari saya melihat tatapan itu di mata anak lain, saya tidak akan berpaling. Hakim Surya Wibawa memandangnya dengan perhatian. Terima kasih, Nona Pramesti. Anda boleh duduk. Saat Alia kembali ke kursinya, Rizky menggenggam tangannya sebentar di bawah meja. Kau luar biasa, bisiknya. Ia tidak tersenyum, belum. Pertarungan belum selesai. Di luar gedung pengadilan, tangga dipenuhi wartawan. Mereka berteriak menanyakan hubungannya dengan Rizky, rumor tentang uang, tentang masa lalunya. Alia menegakkan dagu, tak menjawab satupun.
Rizky menempatkan tangan pelindung di punggungnya saat mereka berjalan ke mobil. Di dalam mobil, keheningan turun, sampai akhirnya Alia bertanya lirih, "Kau menyesal menempatkanku di kursi saksi?" Ia menatapnya. "Tidak sedikit pun. Kau adalah orang paling jujur di ruang sidang tadi." Tapi mereka akan memelintirnya. "Biarkan saja," ujar Rizky tenang. "Kau jangan pernah membungkuk." Sore itu, di kediaman Mahendra, Aruna duduk bersama Alia di ruang matahari. Tangannya diam di pangkuan, pandangannya jauh. Alia berisyarat pelan, "Kau baik-baik saja?" Ia ragu sejenak, lalu membalas, "Aku dengar mereka bilang hal buruk." Alia berlutut di sampingnya. "Mereka tidak mengenalmu. Mereka tidak mengenal kita." Aruna mengangguk, lalu dengan jari kecilnya yang belum lancar berisyarat lagi, "Kau masih di sini." Hati Alia serasa pecah lembut. "Aku akan selalu di sini." Dari kejauhan, Rizky menyaksikan mereka dengan mata penuh arti. Malamnya, ia memanggil Alia ke ruang kerjanya. Di atas meja ada dokumen tebal bersegel resmi. "Apa ini?" tanya Alia. "Surat wasiatku," jawab Rizky datar. "Aku mencantumkanmu sebagai wali. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan bicara begitu," potongnya. "Aku harus," tegasnya. "Mereka tidak hanya menyerang bisnisku. Mereka menyerang jiwaku. Dan jiwaku ada di anak itu." Alia menelan ludah. "Bagaimana kalau mereka menemukan sesuatu tentang aku?" "Biarkan. Karena kau sudah membuktikan sesuatu yang lebih kuat dari pemeriksaan latar belakang." "Apa?" "Bahwa kau mencintainya." Tidak ada romansa dalam nada suaranya, hanya kebenaran. Dan kadang, itu hal terindah di dunia. Seminggu kemudian, keputusan keluar. Pengadilan menyatakan tidak ada bukti cukup atas tuduhan LAR Teknologi Nusantara dan menolak kasus tersebut dengan tegas. Namun kata-kata terakhir Hakim Surya Wibawa yang membuat ruang sidang membisu. "Saya sangat prihatin bahwa sebuah korporasi berani memanipulasi sistem perlindungan anak demi keuntungan pribadi," ujarnya. "Tindakan Nona Pramesti mencerminkan standar moral tertinggi, sesuatu yang seharusnya kita teladani." Pengadilan ini mengakui dia bukan sekadar saksi, tapi pelindung sejati. Ruangan pun meledak dalam tepuk tangan, bisikan memenuhi ruang sidang. Wajah Mira Lestari pucat pasi. Aditya Pramana berdiri dan keluar bahkan sebelum palu hakim diketuk. Di luar, wartawan kembali mengerubungi Alia Pramesti, tetapi kali ini pertanyaan mereka lebih lembut, bahkan beberapa terdengar tulus. "Bagaimana rasanya akhirnya dibenarkan? Apakah Anda akan tetap bersama keluarga Mahendra?" Rizky Mahendra melangkah maju, melindunginya, tetapi Alia tidak mundur. Ia menatap kamera, matanya mantap. "Saya tidak melakukan ini untuk menang," katanya pelan. "Saya melakukannya karena ada seorang anak kecil yang butuh seseorang yang tidak akan pergi." Malam itu di rumah, keheningan terasa berbeda, bukan kosong, melainkan penuh makna. Aruna Mahendra tertidur di samping Alia di sofa, tangannya menggenggam jari ibunya erat. Dari ambang pintu, Rizky memandangi mereka berdua dengan tatapan yang tak lagi membutuhkan penjelasan. Keluarga tidak selalu dibentuk oleh darah. Kadang ia lahir di tengah kekacauan, atau dibuktikan di ruang sidang, atau sesederhana tangan yang saling menggenggam di tengah badai dan menolak untuk melepaskan. Pagi berikutnya membawa ketenangan yang asing, bukan diam karena ketidakpastian, melainkan tenang setelah badai panjang yang melelahkan. Cahaya matahari menembus jendela tinggi kediaman Mahendra, menghangatkan lantai marmer yang dulu terasa dingin dan kaku. Kini rumah itu hidup, bukan dengan keramaian, tapi dengan kedamaian. Alia berdiri di dapur, membuat roti bakar dari awal. Aruna duduk di bangku, masih memakai piyama, menatap ibunya dengan lembut, tatapan anak yang akhirnya merasa aman. Ia tidak berbicara, jarang sekali, tetapi kali ini ia berisyarat dengan jari kecilnya, bahagia. Dada Alia menghangat. Ia berbalik dan membalas isyarat itu, "Aku juga." Di belakang mereka, Rizky masuk pelan, membawa secangkir kopi tubruk, dasi masih tergantung longgar di leher. Kini sikapnya tak lagi tegang seperti seorang eksekutif besar, ada kelembutan di matanya yang dulu tak pernah terlihat. Aromanya seperti kau sedang berusaha memanjakannya, godanya ringan. Alia tersenyum kecil. Kalau dia harus memulai hari dengan menonton berita tentang ayahnya, dia pantas dapat roti bakar. Rizky menghela napas, menatap televisi yang menayangkan berita pagi dengan teks berjalan.
Skandal keluarga Mahendra berakhir dengan pahlawan tak terduga, pembantu rumah yang menentang korporasi. Bocah yang berbicara lewat keheningan. Media tidak akan berhenti membahas ini, gumamnya. Aku tahu, jawab Alia, membalik roti di wajan. Tapi kita tidak butuh mereka berhenti. Aruna terkekeh saat roti jatuh sempurna ke piring. Suara kecil itu sederhana, namun membawa makna besar, kebahagiaan, sesuatu yang langka di rumah ini. Siang harinya, seorang kurir pribadi datang membawa amplop krem bersegel resmi. Di bagian depan tertulis nama Alia Pramesti. Alisnya berkerut saat ia membuka dengan hati-hati. Dari pintu perpustakaan, Rizky memperhatikannya. Ada apa? Tanyanya. Alia membaca tulisan tangan di dalamnya, lalu terdiam. Ini dari Hakim Surya Wibawa, bisiknya. Beliau menawariku untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Perlindungan Anak Nasional. Rizky tampak terkejut. Itu, luar biasa. Alia melanjutkan pelan, beliau menulis bahwa pengalaman pribadiku dan profesional bisa membantu membentuk kebijakan baru. Tangannya menggenggam surat itu erat. Ini bukan hanya tentang Aruna, kan? Rizky mengangguk. Tidak. Ini lebih besar darinya. Ada banyak anak seperti dia di luar sana, dan tak banyak orang yang mau berjuang untuk mereka. Untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, Alia melihat sesuatu melampaui tembok rumah megah itu. Sebuah arah, sebuah tujuan. Bukan untuk lari dari siapa dirinya, tapi untuk menjadi lebih dari itu. Sore itu, mereka bertiga mengendarai mobil menuju panti asuhan Melati di pinggiran kota. Bangunannya tua, tapi bersih, dengan pintu biru pudar dan halaman penuh anak-anak berlari di bawah langit senja. Panti asuhan Melati menyambut mereka dengan hangat. Alia Pramesti mengetahui tempat itu dari salah satu pengacara di persidangan, sebuah program belajar sore untuk anak-anak difabel, sering kekurangan dana dan tenaga. Di dalam, anak-anak duduk melingkar, ada yang menggambar, ada yang menggunakan tablet untuk komunikasi bantu. Seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 tahun berjuang menggerakkan tangannya, mencoba membentuk huruf di udara. Alia berlutut di sampingnya dan dengan lembut membimbing jemarinya. Begini, bisiknya sambil menandakan kata rumah dalam bahasa isyarat. Bocah itu menirukan, senyumnya merekah lebar ketika berhasil. Dari ambang pintu, Rizky Mahendra berdiri bersama Aruna Mahendra, menggenggam tangan kecil anaknya. Tak satu pun bicara, tapi ekspresi mereka sama, kagum, terharu, penuh kasih. Saat mereka hendak pergi, kepala panti menghampiri Alia. Kalau suatu hari ingin jadi relawan atau pengajar, pintu kami selalu terbuka. Ia menatap Aruna yang kini berisyarat pelan pada ayahnya, lalu tersenyum. Aku pikir aku ingin melakukannya. Sore itu, ketika matahari tenggelam mewarnai dinding rumah dengan cahaya keemasan, Alia duduk sendiri di taman. Aroma bunga melati yang bermekaran menyatu dengan suara lembut lonceng angin. Di tangannya ada surat dari Hakim Surya Wibawa, di tangan lainnya ponsel. Ia akhirnya menelepon seseorang yang sudah bertahun-tahun tak ia hubungi, tantenya, Bu Rina. Nada berdering 2 kali sebelum suara hangat menjawab, Alia, sayang, tenggorokannya tercekat. Hai, aku cuma ingin dengar suaramu. Oh, nak, aku lihat kau di berita. Aku bilang ke sepupumu, itu keponakanku. Perempuan itu punya keberanian lebih besar dari siapapun. Air mata mengalir di pipi Alia. Aku tak menyangka bisa sejauh ini. Kau sudah sampai, nak. Dan ibumu pasti bangga. Mereka berbicara hampir 1 jam, tawa kembali, luka lama muncul tapi sembuh perlahan. Ketika panggilan berakhir, Alia merasa sepotong dirinya yang hilang kini kembali. Malamnya, ia masuk ke kamar Aruna. Bocah itu sudah tertidur di bawah cahaya lampu malam kecil. Ia mencium keningnya dan hendak pergi ketika mendengar suara lirih, tunggu, ia terpaku. Itu kata pertama yang diucapkan Aruna setelah berbulan-bulan. Ia menunjuk ibunya dan berbisik lagi, tetap di sini, air mata menahan di tenggorokannya. Alia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan kecil itu. Aruna tertidur sambil menggenggam erat jemarinya. Di bawah tangga, Rizky berdiri diam, mendengarkan semuanya. Saat Alia turun, matanya mencari jawab. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Ia tersenyum lembut. Lebih dari sekadar baik. Aku merasa utuh. Rizky menarik napas dalam. Ada hal yang ingin kutanyakan.
Aku tahu ini tidak biasa, dan aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kau tetap di sini. Bukan sebagai staf, sebagai keluarga. Nafas Alia tertahan. Rizky, aku tidak minta jawaban malam ini, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu, tak peduli sebutan apa dunia berikan. Bagiku, kau sudah menjadi lebih dari sekadar saksi. Kau sudah menjadi bagian dari rumah ini. Ia menunduk, jantungnya berdetak cepat. Ini bukan tentang cinta, katanya. Tidak, Rizky mengangguk. Ini tentang kebenaran. Tapi kadang, ketika kebenaran akhirnya aman, cinta datang mengikutinya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Alia menerima nominasi hakim itu. Ia bergabung dalam lingkaran advokasi, bepergian bersama Rizky dan Aruna ke pertemuan komunitas, dan mulai merancang kurikulum inklusif untuk sekolah-sekolah. Kisahnya menyebar perlahan, penuh hormat, bukan dongeng, tapi pengingat bahwa dunia sering diubah bukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh mereka yang berani peduli saat tak ada orang lain yang mau. Setahun kemudian, suatu pagi di musim kemarau, di meja kerja Rizky, terpajang bingkai foto, Alia dan Aruna duduk di bawah pohon, cahaya matahari menembus dedaunan, tawa mereka pecah tulus. Di atas foto itu terukir tulisan kecil, keluarga adalah tempat badai berhenti. Dan di bawahnya, kutipan dari Alia Pramesti sendiri, keadilan tidak selalu lantang. Kadang, ia hanya berarti hadir dan tetap bertahan.